Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Teman-teman media, pada kesempatan sore hari ini ya, saya didampingi oleh Pak Yudi ya, dari Direktur Tindak Pidana Umum lainnya dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan tim ya. Kemudian juga saya didampingi oleh Dirbidum Bareskrim ya, dan kemudian Kalafor. Ada juga penyidik yang menangani kasus kebakaran Kejaksaan Agung. Teman-teman bisa lihat bahwa kami di sini didampingi oleh dari kejaksaan. Ya tentunya ini tidak lepas dari sinergitas kami ya antara kepolisian dan kejaksaan yang mulai daripada kejadian kebakaran sampai sekarang pun kita terus bersama ya, terus bersama. Jadi yang diawali pada kebakaran tanggal 22 Agustus ya kejadiannya. Kita melihat bahwa saat ini dulu Kejaksaan Agung gedungnya seperti ini. Ini Kejaksaan Agung ya, gedungnya bagus ya. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2020 kebakaran ya, ada kebakaran. Ya tentunya dengan adanya kebakaran tersebut dari tim Bareskrim Polri ya, kemudian dibantu oleh Polda Metro Jaya dan dari Polres Jakarta Selatan ya, kemudian dengan bapak-bapak jaksa, kita membuat posko bersama ya di halaman Kejaksaan Agung. Kita membuat posko bersama dengan harapan apa yang kita lakukan di sana kita bisa bicarakan di tempat posko itu, sehingga antara kejaksaan dengan kepolisian kita bisa melihat perkembangan daripada kegiatan penyelidikan maupun penyidikan. Kemudian setelah kita melakukan pembuatan posko ya tentunya kan kita melakukan penyelidikan yang kita lakukan. Penyelidikan yang pertama kita adalah olah TKP ya, olah TKP. Ya tentunya kan yang olah TKP tersebut dipimpin oleh Direktur Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Sambo ya, kemudian dibantu oleh Kalafor ya, dengan tim dari Lafor, dari Brigjen Haidar dan dari pegawai kejaksaan. Itu sama-sama mulai melihat, mengorek-orek semuanya di TKP itu ya. Mengorek-orek tentang bagaimana itu kebakarannya, dari mana asalnya, semuanya sama-sama. Mulai dari lantai berapa, lantai 6, lantai 5, lantai 4, lantai 3, lantai 1. Ya, memang untuk menggali, untuk olah TKP kebakaran itu tidak mudah dan tidak cepat. Ya, yang tentunya pelan-pelan dikorek-korek itu ya, kebakaran tersebut kita lihat apakah masih ada sisa asap hitam atau ada yang bisa dibuat barang bukti di sana. Makanya pada saat kita itu melakukan olah TKP tidak hanya satu kali, teman-teman ya. Jadi sampai 6 kali Pak Sambo ya. Sampai 6 kali kita olah TKP. Gitu ya. Karena lantainya juga tinggi, ada 6 lantai, kita olah TKP 6 kali. Tentunya setiap kegiatan mulai dari lantai 6, lantai 5 sampai lantai 1 dari tim ya Bareskrim Polri dengan tim dari Kejaksaan Agung kita sama-sama. Misalnya kita dari Lafor kita menemukan mengambil sampel barang bukti misalnya abu, kita sampaikan ke pegawai kejaksaan. Ini Pak, kita ada barang putih ini. Kemudian juga ada yang masih belum terbakar, misalnya ada sisa-sisa apa botol ya, ataupun sisa-sisa daripada kayu ya dan sebagainya. Jadi semuanya yang berkaitan dengan barang putih kebakaran, ada kabel juga ada semua sama-sama. Jadi semuanya kita sama dengan kejaksaan, kita sama-sama untuk olah TKP. Sampai berapa kali tadi? 6 kali ya. Ya karena kita kan serius sekali, kita harus bisa mengungkap ini daripada kebakaran kejaksaan ini ya, Kejaksaan Agung yang kita cintai ini. Gitu. Ya kemudian apalagi yang kita lakukan setelah kita olah TKP ya tentunya penyidik yang lain melakukan pemeriksaan ataupun interview ya, integrasi kepada beberapa orang ya, yang tentunya yang
yang melihat, mengetahui atau mendengarkan ya adanya suatu peristiwa tersebut. Ya, ada juga saksi dari cleaning service yang kita lakukan interview. Kemudian juga ada dari internal kejaksaan, juga ada dari eksternal ya. Jadi dari 131 ya orang yang kita interview, kita lakukan integrasi, ya tentunya kan tidak semuanya jadi saksi. Ya tentunya saksi yang berhubungan dan berkaitan dengan daripada kebakaran tersebut. Ada 64 orang yang kita jadikan saksi ya, 64 orang. Tentunya tadi sudah saya sebutkan dari cleaning service ada yang kita periksa sebagai saksi. Kemudian juga ada dari pegawai kejaksaan jadi saksi, dan juga ada dari eksternal kejaksaan juga ada, yang tentunya yang semuanya yang mendengar atau melihat atau mengetahui. Kemudian juga kita memeriksa apa lagi? Ahli pun sudah kita lakukan pemeriksaan ya. Ada beberapa ahli yang berkaitan dengan kebakaran ini apa saja. Ada ahli kebakaran itu ya dari UI ya dan ITB. Itu. Ada mungkin hadir di sini juga Pak Profesor Yulianto ya dengan Prof Bambang ya. Nah itu ada juga di belakang saya nih yang hadir itu ya. Nanti untuk bisa kalau teman-teman bertanya bisa menjelaskan. Dan juga ada berkaitan dengan dari ahli dari PUPR juga ada, dari ahli kesehatan juga ada ya. Tentunya nanti secara teknis nanti bisa dijelaskan Pak Sambu nanti kenapa dari kesehatan pun juga jadikan ahli diperiksa ya di sana. Jadi semuanya ini kan secara holistik semua kita lakukan. Kemudian setelah kita mendapatkan barang bukti, mendapatkan saksi, kemudian mendapatkan petunjuk ya dan surat, kemudian kita lakukan gelar perkara. Gelar perkara pun juga tidak sekali ya. Kita juga ada ekspos ya namanya ya, ekspos di kejaksaan. Kita tetap bersama-sama dengan kejaksaan. Dari mulai gelar perkara di Bareskrim, ada ekspos di kejaksaan, kita tetap bersama di sana itu ya. Ya tentunya dengan ekspos ini, dengan gelar perkara ini, kita akan mencari siapa pelakunya. Ya karena sudah penyelidikan, dinaikkan sidik, mencari siapa pelakunya. Ya akhirnya dengan kita memeriksa tadi yang saya sampaikan ada saksi barang bukti dan yang lain-lain, nanti akhirnya kita harus bisa menyimpulkan siapa pelakunya ya di sana. Jadi tadi jam 10, soalnya jam 10 tadi dari kepolisian dari penyidik melakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk apa? Untuk menentukan tersangka. Ya, tersangka daripada kebakaran Kejaksaan Agung ini. Biar jelas ya, masyarakat biar tahu, biar jelas seperti apa itu. Ya. Seperti apa? Apakah itu suatu kealpaan gitu ya? Ataukah suatu itu ada pembakaran. Tapi ini setelah tadi gelar perkara saya ikut, ternyata ini kasus adalah kealpaan ya. Kealpaan. Ya tentunya tadi dari ahli dan dari saksi sudah nyatakan bahwa dimulai dari lantai 6 titik apinya ya. Nanti akan dijelaskan Pak Sambu nanti secara teknis lantai 6 kemudian sampai ke kemana arahnya api itu ya. Semuanya sudah kita lakukan dengan ilmiah ya, kita lakukan untuk bisa membuktikan daripada itu. Dan kita tadi menetapkan 8 tersangka ya, 8 tersangka dalam kasus kebakaran ini karena kealpaannya ya kenakan pasal 188, kita juntukan pasal 55 dan ada pasal 56 itu, ancamannya 5 tahun. Itu bisa kami sampaikan teman-teman, nanti secara teknis nanti kami serahkan ke Pak Sambu untuk menjelaskan secara teknis ya. Seperti apa itu perjalanannya sebagai penyidik sehingga bisa menetapkan 8 tersangka ini seperti apa. Sekali demikian silakan Pak Sambu.